wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kawan Lestari yang sudah mempersiapkan ruang bagi kita bisa berdiskusi hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Mas Sawang yang sudah berkenan hadir, dan yang paling utama saya berterima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kali ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Izin Ibu memperkenalkan dulu. Perkenalkan, saya dari Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Nah, kami di sini hadir berkolaborasi dengan pihak Puskesmas Sawang, yaitu kolaborasi yang kita bangun kita sebut dengan program Pelita. Ya, tadi sudah dijelaskan Pelita itu apa, Ibu? Ada yang ingat? Ada yang ingat Ibu Pelita? Peduli jiwa keluarga. Nah, peduli jiwa keluarga kita yaitu program peningkatan literasi kesehatan mental di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Tujuan utama dari program ini yang pertama, membentuk dan juga meningkatkan kapasitas kader PKK sebagai agen promosi kesehatan mental. Lalu yang kedua, menciptakan ruang aman dan sistem dukungan emosional di tingkat komunitas. Nah, sebelumnya Ibu, jadi tidak perlu mencatat nomor-nomor ya Ibu ya, karena di sini kami sudah menyediakan buku saku. Nah, di sini kita namanya buku panduan Pelita Tawang PKK. Kenapa namanya kita pakai PKK Tawang? Karena biar bisa menyeluruh, bisa menyebar ya Ibu ya. Tidak hanya di Kelurahan Tawang Sari. Tadi mungkin sudah dijelaskan terkait apa itu kesehatan mental oleh Bapak Tartan, lalu bagaimana tanda-tandanya, lalu apa saja faktornya ya Ibu ya. Mungkin saya akan menjelaskan, mengingatkan secara intinya gitu ya. Lalu kesehatan jiwa merupakan keadaan sejahtera di mana individu atau seseorang bisa mengetahui potensi yang ada pada dirinya, lalu bisa mengatasi permasalahan hidupnya, dan juga dapat berkontribusi dalam lingkungannya. Nah, tadi mungkin faktornya sudah ya, yaitu ada ya, lingkungan sosial, permasalahan ekonomi, pola asuh, pengalaman traumatis, dan juga gaya hidup. Nah, Ibu, sebelumnya saya mau bertanya nih ya, dari Ibu Bapak ada tidak yang pernah merasa cemas ataupun capek itu, kayak capek banget ngurus rumah tangga misalnya ya, capek ngurus anak, ataupun merasa dirinya tidak ada yang peduli, merasa sendirian, mungkin dari Ibu ada? Ada ya Ibu ya, karena itu merupakan hal yang wajar gitu ya, karena masalah pikiran itu nyata ya Ibu ya. Nah, kenapa program ini ada, program Pelita ini hadir, yaitu kuncinya kita Ibu, kita sebagai mahasiswa dan Ibu sebagai kader PKK, Bapak juga ya Pak, sebagai kader, sebagai agen promosi, merupakan satu kunci dari solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, bagaimana kita kader PKK atau yang kita sebut sebagai agen Pelita gitu ya, bagaimana kita menjadi pahlawan dalam lingkungan kita? Kita singkat yaitu ada yang namanya 4M. Ini juga sudah tercantum di dalam buku ya Ibu ya. Nanti mungkin ada perwakilan gitu ya untuk di sesi terakhir untuk penerimaan buku saku ini. Tapi kita langsung ya ke peran agen Pelita yaitu 4M. Yang pertama yaitu mencegah. Nah, apa itu mencegah? Jadi peran ibu-ibu sekalian, peran agen Pelita yaitu mengedukasi terkait apa sih kesehatan mental itu, lalu pentingnya menjaga kesehatan mental itu dari apa yang tadi itu sudah dijelaskan oleh Bapak Tartan. Lalu yang kedua yaitu mendeteksi. Mendeteksi di sini sebagai agen PKK kita mampu mengenali tanda-tanda awalnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tartan, misalnya seperti cemas ataupun mudah marah, seperti itu merupakan tanda-tanda awal dari gangguan kesehatan mental. Lalu setelah itu peran PKK selanjutnya kita melakukan pencatatan hasil deteksi dini. Jadi nanti hasil tadi kita bisa pegang gitu untuk nanti apakah perlu adanya rujukan atau bagaimana gitu ya. Tiga yaitu mendukung. Nah, mendukung di sini yaitu kita menjadi pendengar yang aktif Ibu. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya, komunikasi, prinsip komunikasi sehat itu bagaimana.
sebagai agen pelita hanya sebagai jembatan saja Ibu. Jadi kita bukan dokter ataupun seseorang yang mengobati Ibu. Next selanjutnya yaitu panduan praktis agen pelita. Nah ini fokus ke poin ketiga. Nah ada ingat Ibu poin ketiga apa? Poin ketiga yang tadi. Iya betul. Yang ketiga yaitu mendukung. Yang mendukung itu keterampilan mendengarkan atau yang kita sebut active listening. Nah ini juga nanti ada di buku ya. Nah apa keterampilan mendengarkan itu? Jadi kita bukan sekedar hanya mendengarkan suara, tapi kita juga mendengar untuk mengerti, bukan untuk membalas ataupun menghakimi. Nah dalam keterampilan mendengarkan aktif kita mempunyai 4 prinsip yang kita bisa praktikkan nih ya. Yang pertama yaitu partisipatif. Jadi kita tunjukkan perhatian penuh kita kepada pembicara. Kalau kita sedang melakukan kegiatan misalkan lagi nyapu ibunya atau sedang main handphone, nah kita bisa tunda dulu pekerjaan, kita fokus kepada yang sedang bercerita gitu ya, agar mereka itu merasa bahwa cerita mereka itu penting bagi yang kedua. Poin tanpa menghakimi. Nah, jadi ketika mereka sedang berbicara, sedang bercerita, sedang curhat gitu ya, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Kita biarkan mereka bercerita sampai tuntas. Lalu yang ketiga empati dan validasi. Nah tadi mungkin sudah disinggung terkait empati oleh Bapak Tatan, ada yang ingat? Jadi empati dan validasi. Empati itu kita rasakan apa yang sedang dia ceritakan, dan kita posisikan bagaimana ketika kita ada di posisinya gitu ya. Lalu validasi, kita memvalidasi perasaannya Ibu. Misalkan ibunya sedang bercerita dia sedih misalkan karena apa, nah kita harus mengakui perasaannya. Lalu yang keempat itu dengar sampai ke intinya. Nah, setelah kita mengetahui sampai mendalam, kita bisa putuskan apakah dia cukup dengan dukungan komunitas atau harus dirujuk gitu ya. Next. Nah lalu yang kedua teknik ataupun keterampilan yang ibu bisa berikan yaitu teknik stabilisasi diri, yaitu menggunakan teknik sadari, stop, dan atur. Nah jadi ini merupakan pertolongan pertama yang mungkin bisa digunakan bagi diri sendiri dan juga ketika kita menolong orang lain gitu. Nah apa itu sadari? Nah, sadari adalah akui perasaan yang muncul. Jadi ketika ibu sedang merasa sedih, merasa bahagia atau yang lainnya, dan kita harus akui perasaan yang ada dalam diri kita. Lalu yang kedua stop dan ganti. Maksudnya apa? Nah, stop itu hentikan ataupun lawan pikiran negatif yang ada di kepala kita gitu ya. Hanya yang baik ataupun saya gak becus ngurus anak. Nah itu merupakan pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam pikiran ibu-ibu. Nah selanjutnya itu kita ganti ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang menenangkan Ibu. Jadi kita mungkin bisa ubah kalimat tersebut menjadi mungkin saya merasa lelah atau saya pasti akan belajar terus gitu ya. Lalu yang terakhir yang mungkin paling sederhana yang bisa Ibu terapkan gitu ya untuk diri Ibu dan juga bagi orang lain, yaitu atur nafas. Nah di sini menggunakan teknik 246 dan juga selipkan kalimat afirmasi ataupun kalimat yang positif, kalimat yang membangun gitu ya. Nah mungkin kalau dicoba Ibu untuk teknik nafas ini, teknik 426 gitu ya, agar mudah diingat oleh Ibu. Mungkin dengarkan instruksi yang saya berikan ya Ibu ya, Ibu Bapak. Duduk tegak dulu Ibu Bapak, rileks dulu ya. Mungkin kita sama ya, tarik nafas, mengangkat kaki, lalu tahan 2 detik, lalu hembuskan tahan. Nah kita menyesuaikan kalimat-kalimat afirmasi ya. Tarik nafas pelan, saya hebat, saya ibu yang kuat, lalu hembuskan secara perlahan. Nah itu bisa kita gunakan 3-5 kali untuk diri Ibu mungkin ketika Ibu merasa lelah ataupun kepada orang lain yang sedang mengalami situasi yang sama gitu ya. Lalu next.
keluarga dan lingkungan. Yang kedua, siap mendengarkan, memahami, dan menebarkan semangat kesehatan mental yang positif. Dan yang ketiga, mempraktikkan self-care. Contohnya nanti ada di sini tentang jurnal 3 positif itu. Saya mau mengingatkan bahwa komitmen ibu-ibu sebagai kader PKK, sebagai agen pelita di sini berkomitmen bahwa kita sebagai agen pelita jangan sampai merasa diri kita itu sendiri, merasa diri kita itu sendirian, ataupun menjadikan orang lain itu merasa sendiri